berfirmanlah, ya Tuhan. Sabdamu adalah terang yang ajaib. Di mana ada terang, di situ kegelapan itu pergi. Kegelapan akan dikalahkan. Pernah kau melihat ada orang-orang yang baik-baik saja, tapi ketika diserang oleh penyakit atau ada roh yang menyerang tubuhnya, tiba-tiba dia hancur, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia tersiksa. Banyak muncul seperti orang yang imunnya dimakan, seperti orang yang terserang HIV, artinya antibodinya habis, hancur. Kalau itu bersumber roh jahat, berikan hatimu hari ini. Dengarkan sabda kebenaran, sabda pembebasan seutuhnya dari Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus. Sabda suci firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Di sini kita membaca perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Jadi kita bisa ambil sedikit maknanya bahwa yang akan kita baca, di mana ada anak yang ketika roh jahat ini mengganggu. Roh jahat itu Bapak Ibu pembawa penyakit. Dan kita bisa melihat langsung kesimpulannya di sini bahwa saat Yesus mengusirnya, kalau sekarang ini saat hamba Tuhan mengusir roh jahat itu di dalam nama Yesus, atau yang Pastor ucapkan dalam dialek bahasa Inggris, in Jesus name. Saudara-saudara melakukan hal yang sama, silahkan. Mau pakai bahasa Itali, bahasa Roma, bahasa India, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, silahkan. Bukan bahasanya yang berkuasa, tetapi nama Yesus yang berkuasa. Pastor membaca ya, ayat 37-42 dari Injil Lukas pasal 9. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Mengapa orang berbondong-bondong mencari Yesus tanpa promosi, tanpa janji muluk-muluk, tanpa iklan-iklan, ya, tanpa masuk brosur-brosur? Kenapa? Karena kuasa. Di dalam pribadi Yesus, kuasa menyertainya. Kalau junjungan agung kita, Yesus Kristus saja, di dunia dia berjalan dengan kuasa, maka kita sebagai orang yang melayani kerajaan surga tidak bisa tidak. Harus engkau berani menyatakan kuasa Tuhan. Dan orang banyak berbondong-bondong di mana Yesus ada. Di situ orang berbondong-bondong untuk mencari Dia. Karena mereka rindu, bahkan mau pengen melihat kuasa. Bapak Ibu sekalian, nama Yesus itu berkuasa. Jadi kalau saudara hari ini kalah, hari ini engkau hidup tidak berkemenangan, engkau perlu menerima pribadi Yesus, nama Yesus. Kalau saudara hari ini sebagai orang Kristen, tapi masih hidup kalah, engkau perlu menyatakan kuasa nama Yesus Kristus. Lantas seorang dari sekian banyak orang itu berseru dengan berkata, "Guru, aku mohon
supaya engkau bersedia menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anak. Sebab sewaktu-waktu ia diserang oleh roh, ia mendadak berteriak, dan roh yang menyerang itu menggoncang-goncangkan. Jahat bukan? Namanya aja roh jahat. Ya, kelakuannya jahat, perbuatannya jahat, tujuannya jahat. Tidak hanya menggoncang-goncangkan, tetapi dia membuat fisik anak ini menyedihkan. Berbusa-busa mulutnya. Tidak hanya kelihatan fisik anak ini menyedihkan, Bapak Ibu. Roh itu terus menyiksa. Dan hampir-hampir tidak ada lagi waktu untuk anak ini hidupnya normal. Karena roh itu semakin mengikat dia dan memiliki otoritas hampir seutuhnya untuk menyiksa dia siang dan malam. Roh jahat itu merasa nyaman dan sudah tidak mau lagi meninggalkan. Roh jahat merasa bahwa tubuh anak ini adalah milik kepunyaannya. Apakah saudara mengalami hal ini atau pernah tahu, atau mungkin saudara hari ini buruk keadaanmu karena roh jahat sedang memiliki Anda? Tapi pastor, saya kan orang beriman. Beriman itu bukan hanya sekedar tertulis di KTP, tetapi orang yang beriman dan dalam iman Kristen itu adalah orang yang manusia rohnya itu ya, manusia roh itu hidup. Kan kita melihat banyak kan orang-orang, istilah jargon orang berkata KTP Kristen tanpa pertobatan, atau kristal. Ini mulai Desember udah dekat, Kristen Natal. Dia hanya muncul Natal. Dikatakan juga Kristen timbul tenggelam, timbul setahun, akhir tahun, tenggelamnya 11 bulan. Apakah itu jaminan, saudara-saudara? Kalau mengenai keselamatan itu anugerah. Tapi bicara soal kesaksian hidup, bagaimana kita hidup memancarkan kerajaan surga dan dibaca oleh orang banyak, kita harus betul-betul memperhatikan, menghargai, merasa penting rohani kita. Apa yang kita kejar sih hari ini? Ayo jujur Bapak Ibu, ayo terus terang, apa yang kita kejar hari ini? Reputasi, prestasi, nama besar? Pastor juga dalam kondisi hari ini, kalau tidak terus berjaga-jaga bahaya. Ya, ada yang bilang, pastor kan mukanya ya lumayan lah, tidak jelek-jelek banget lah. Pastor sekarang kan katanya dikenal orang